Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Okuli 12 Maret 2023, terambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan epistel dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Diikat oleh topik atau tema menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dalam bahasa Batak Tuba dituliskan Marsoba Sianasaroha tu Dewata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 95 dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Okuli. Nama Okuli didasarkan pada Mazmur 25 ayat 15a. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Minggu tanggal 12 Maret 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba Sianasaroha tu Dewata. Saudara, tema khotbah kita di Minggu Okuli ini mengingatkan dan mendorong kita agar senantiasa mau menyembah kepada Allah dengan sepenuh hati. Kenapa tema dan topik Minggu Okuli ini mengingatkan dan mendorong kita untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati? Ada banyak alasan dan motifnya, dan beberapa di antaranya kita sebut sebagai berikut. Alasan pertama, sudah banyak orang yang melakukan penyembahan kepada Allah itu hanya didorong oleh kebiasaan belaka dan bukan dengan sepenuh hati. Dari dalam ungkapan hati yang murni dan benar.
Alasan kedua, sudah banyak orang yang melakukan upacara penyembahan kepada Allah karena ada sesuatu yang sedang dipergumulkan dan dirindukan sehingga dia datang kepada Tuhan. Tetapi apabila tidak ada yang dirindukan dan diminta, dipergumulkan, dipersoalkan, maka dia tidak datang kepada Tuhan. Dia lupa melakukan penyembahan kepada Allah. Apalagi alasan ketiga, sudah banyak orang yang mencampurkan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada kekuatan-kekuatan lain, seperti mencampurkannya dengan melakukan penyembahan kepada roh, arwah orang mati, nenek moyang, melakukan upacara-upacara pemberian sesajen yang dipimpin oleh para dukun, mandi kembang bunga, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan praktek sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Berasal dari kata sin, artinya bersama-sama atau sekaligus. Dan kratein artinya bekerja, berkuasa, berlangsung. Dan kritisme berasal dari kata kratein dalam bahasa Yunani. Jadi sinkritisme adalah praktek yang menggabungkan berbagai-bagai praktek kepercayaan dalam diri manusia. Di satu pihak, dia percaya pada Allah. Tetapi di pihak lain, dan dalam satu waktu yang bersamaan, dia juga percaya kepada roh-roh nenek moyang, percaya pada dukun-dukun, percaya pada kuasa-kuasa gelap, menggunakan ajimat, magic yang dianggap bisa menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya, dan bahkan dianggap bisa memberi berbagai berkat. Ini sinkritisme. Itu sebabnya tema Minggu Okuli ini menyerukan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba sianasa roha tu debata. Ini sangat-sangat penting kita perhatikan Bapak Ibu. Apalagi dihubungkan dengan nama Minggu Okuli yang menuntun kita agar tetap teguh dan konsekuen memiliki prinsip mataku tetap terarah kepada Tuhan. Maka kita jangan pernah mau ikut-ikutan seperti praktek yang baru saja kita sebutkan tadi, sinkritisme itu. Mataku, kata pemazmur, di sini berarti seluruh kehidupan saya, kehidupanku, kehidupan kita. Semua gerak-gerik hidup kita, baik di saat bersuka cita maupun dalam keadaan berduka cita karena berbagai-bagai tantangan hidup. Semua itu diarahkan, ditujukan atau dikonsentrasikan kepada Tuhan. Aku tidak menyimpang kepada kuasa-kuasa lain di luar Allah. Itulah arti dan makna tujuan dari Minggu Okuli ini Bapak Ibu. Saudara, pemazmur yang menulis pasal 95 ini mengajak pembacanya agar menjadi penyembah Allah yang benar. Lewat atau melalui penyembahan kepada Tuhan ini, maka kita nyatakan dan ekspresikanlah hubungan, persekutuan, pertemanan kita yang akrab, yang bersifat pribadi kepada Tuhan. Lewat penyembahan kepada Tuhan yang benar itu, semua isi hati kita, baik yang menyangkut sukacita ataupun ucapan syukur, maupun yang menyangkut pergumulan, tantangan-tantangan hidup sehari-hari kita serahkan, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 95 ini, pemazmur memperkenalkan siapa diri Allah, siapa Tuhan Allah yang sebenarnya itu. Menurut pemazmur di sini, dan inilah yang harus menjadi pegangan hidup kita, Tuhan itulah gunung batu keselamatan kita. Ayat 1. Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah-Allah yang dikenal oleh manusia. Ayat 3. Bumi yang paling dalam sekalipun ada di tangan Tuhan itu. Dan puncak-puncak gunung pun adalah kepunyaan Allah. Ayat 4. Dialah yang menjadikan saya, menjadikan kita. Ayat 6. Dialah Allah kita dan kitalah juga umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Tangan Tuhan itu ayat 7. Saudara, dengan mengenal Tuhan Allah itu secara benar-benar, maka pemazmur mendorong kita sekarang semuanya agar
Kepadanya lah, kepada Tuhan lah yang menjadi alamat semua penyembahan dan pujian kita. Bukan kepada yang lain-lain. Kepada Tuhanlah mata hidup kita, masa depan kita terarah. Sebagaimana diserukan oleh topik atau tema Minggu Okuli ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah Minggu Okuli tanggal 12 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, menyembah Allah dengan sepenuh hati, marsoba sien nasaroha tu debata. Pengajaran pertama, percayai Tuhan dan serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Saudara, lewat Mazmur 95 ini kita sudah mengenal sepenuhnya identitas dan pribadi kuasa Allah yang harus kita percayai dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Setiap orang yang menyembah Tuhan harus mempercayai sepenuhnya Allah yang memiliki identitas seperti diungkapkan oleh pemazmur ini. Penyembahan kepada Tuhan adalah soal dan menyangkut iman kepercayaan kita. Sehingga tidak boleh kita ragu-ragu, bimbang lagi terhadap siapa apa identitas daripada Allah yang kita sembah itu. Saudara, menurut pemazmur yang harus kita percayai, ada 4 gambaran yang dipakai oleh pemazmur di sini. Gambaran pertama, bagian-bagian bumi ini berada di tangan Tuhan, kata pemazmur. Ini menggambarkan sisi-sisi yang terdalam dari alam semesta. Apa artinya itu bagi kita? Ini memberi kepercayaan bagi kita, Bapak Ibu, bahwa sisi-sisi yang terdalam dalam hidup kita pun, masa depan kita pun, itu di tangan Tuhan, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gampang khawatir lagi dalam hidup ini. Karena hidup ini berada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Gambaran kedua yang dipakai pemazmur di sini. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, ayat 4b. Saudara, puncak gunung di sini menggambarkan baik tempat yang paling tinggi ataupun kekuatan yang paling hebat, kuasa yang paling hebat, jabatan kedudukan manusia yang paling tinggi. Ayat ini memberi kepercayaan bagi kita bahwa bagaimanapun tingginya kuasa, kedudukan, pangkat, kekayaan, kemampuan, atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, semuanya itu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan ada yang menyombongkan kuasa, hak, atau pangkat kedudukan. Harta yang dia miliki itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita miliki. Oleh karena itu, kita syukuri semuanya kepada Tuhan. Gambaran yang ketiga, pemazmur juga mengatakan di sini, kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dalam laut ada gelombang, ada angin-angin sakal, ada taufan, dan berbagai-bagai kekuatan lainnya. Ini menggambarkan bahwa hidup manusia itu menghadapi berbagai-bagai kekuatan yang bisa menghanyutkan atau menenggelamkan. Kita menghadapi berbagai-bagai faktor yang bisa merusak hidup kita manusia ini. Tetapi pemazmur mengajar kita sekarang bahwa semua kekuatan-kekuatan itu Tuhan yang menjadikannya, sehingga Tuhan juga yang menjaga hidup kita. Hidup kita seperti berjalan di tengah gelombang. Ada angin-angin sakal kehidupan. Ada ancaman-ancaman berupa ancaman ekonomi, ancaman sakit penyakit yang bisa menenggelamkan hidup kita. Tetapi ingatlah dan percayailah bahwa Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Maka kita harus berharap dan mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Markus pasal 4 ayat 39 harus kita ingat, ya, ketika murid-murid itu menghadapi gelombang laut, angin-angin sakal. Sepatah kata saja yang diucapkan oleh Tuhan saat itu. Apa? Tuhan Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, Bapak Ibu. Gambaran keempat, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Saudara,
Darat merupakan gambaran dari tempat manusia mendapatkan sumber-sumber hidup toh. Dari tanah, dari darat itulah manusia akan mendapat hasil panen. Gabeni naniula dohot sinur nina pinahan di darat. Kalau Tuhan mengizinkan, maka hasil kerja kita, usaha kita, keringat kita akan mendatangkan keuntungan. Apa yang kita tanam akan berbuah. Kita atau manusia ini akan sejahtera, bahkan akan mendapat berbagai-bagai kekayaan yang berlimpah. Jadi, kalau Tuhan mengizinkan, apa yang dikerjakan oleh manusia akan bertumbuh, akan berbuah, akan menghasilkan bagi kehidupannya. Orang yang menyembah Tuhan, Bapak Ibu, akan senantiasa mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Tuhan atas hasil karyanya yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, karena semua yang menyangkut kehidupan kita tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka pemazmur dengan demikian mengajak kita semua untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba sian nasaroha tu dia bata, sebagaimana seruan topik minggu Okuli ini. Pengajaran yang kedua, bagaimana kita menyembah Tuhan, yakni penuh kerendahan hati. Saudara, pada ayat 6 ditulis oleh pemazmur, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, penyembahan Tuhan atau Allah yang benar itu menurut pemazmur harus dilakukan dengan tanda kutip berlutut di hadapan Tuhan Allah. Kata berlutut dalam bahasa Ibrani di sini ditulis barak. Artinya merebahkan kaki, merebahkan hati. Itu adalah tanda penyerahan diri di hadapan Tuhan yang terhormat bagi kita. Artinya ada kesungguhan hati, tidak main-main dalam memuji dan menyembah Tuhan, tidak berpura-pura, tidak asal beribadah, tidak. Hati dan pikirannya semuanya ditundukkannya pada kuasa Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 39. Di sana dituliskannya, tetapi dalam bahasa Batak yang paling pas dituliskan dipatuk kap mabuhina tutano martangiang. Nah, ini paling pas dalam bahasa Batak. Karena dalam bahasa Indonesia tidak begitu pas. Di sana dituliskan lalu sujud dan berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah praktek penyembahan kepada Allah yang benar. Atau sebagaimana dalam topik minggu ini, sepenuh hati, yakni penyerahan diri kita secara mutlak kepada Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang ada pada kita, baik kesehatan, ada pertumbuhan karir, ada kepemilikan harta, benda, ada berkat-berkat dalam wujud rumah tangga yang baik, istri atau suami yang sungguh-sungguh mengasihi, anak-anak yang taat pada ajaran orang tuanya dan ajaran Tuhan. Semuanya itu berasal dari kebaikan Tuhan yang memberinya kepada kita. Nah, oleh karena itu, biarlah itu sepenuhnya menjadi pujian, syukur, kebesaran bagi Tuhan. Jauhkanlah segala bentuk kesombongan, keangkuhan hati yang didorong oleh karena kesuksesan kita dalam segala kepemilikan itu. Tanamkanlah kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Biarlah semua berkat-berkat yang ada pada kita itu semakin menyemangati kita untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba siana saruhatu debata. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu Okuli ini. Pengajaran yang ketiga, jauhkan segala bentuk kekerasan hati. Saudara, pemazmur mengingatkan pembacanya saat itu agar menjauhkan sikap kekerasan hati. Sebagaimana dilakukan oleh orang Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan.
Pada ayat 8 dituliskan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Nah, pada ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Saudara, kekerasan hati akan pasti membuahkan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan toh. Oleh karena itu, diingatkan oleh pemazmur agar pembaca mazmur ini jangan mengikuti kebiasaan orang Israel yang tidak setia, yang selalu bersungut-sungut dan memberontak saat dituntun oleh Tuhan berjalan di padang gurun, sehingga mereka dihukum Tuhan. Tidak akan sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hanya beberapa orang saja yang sampai di tanah Kanaan. Saudara, mari kita simak dan taati peringatan yang disampaikan oleh pemazmur ini, agar kita jangan mau mengeraskan hati kita, Bapak Ibu, terutama ketika kita ditegur oleh suara Tuhan, suara Roh Kudus, ketika kita mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita. Mari kita berserah diri kepada Tuhan, mari kita tunduk, mari kita menghadap Tuhan dengan penuh kekesalan hati. Saat ini banyak yang membuat kita mengeraskan hati terhadap suara Tuhan. Bisa karena kemajuan teknologi dalam berbagai-bagai bidang kehidupan, sehingga banyak orang yang lebih mempercayai hasil teknologi dibandingkan dengan suara iman, suara Roh Kudus. Orang seperti itu sudah mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Mereka mengabaikan pesan-pesan dari firman Allah. Orang bisa mengeraskan hatinya karena merasa doa-doanya tidak didengar oleh Tuhan, sehingga dia tidak sabar menunggu jawaban Tuhan dan lari kepada kekuatan-kekuatan lain seperti tadi kita ucapkan, yang menurut dia bisa menolong hidupnya. Saudara, mari kita memberi perhatian kita kepada suara Tuhan, kepada peringatan Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dari firman Tuhan. Semoga kita tidak mau mengeraskan hati kita. Semoga kita mau mendengar dan menyimpan suara Tuhan itu dalam hati, merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, ada tugas kita sekarang, mengajak orang untuk bersuka cita. Saudara, mari kita kembali sejenak pada ayat 1. Di sana pemazmur mengajak pembacanya, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Saudara, pemazmur mengingatkan kembali pembacanya kepada keadaan orang Israel selama dalam perjalanan hidup menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa dan Yosua yang sering bersungut-sungut melawan Tuhan dan tidak mau bersuka cita di dalam Tuhan. Sekarang pemazmur mengajak semua pembacanya orang Israel dan juga mengajak kita sekarang agar kita juga mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Saudara, kata bersorak-sorak untuk Tuhan di sini berarti mau bersyukur, mau memuji Tuhan. Inilah ajakan Tuhan bagi kita sekarang juga, bersorak-sorak untuk Tuhan. Saudara, tentu saja mengajak orang bersorak-sorak untuk Tuhan itu sangat sulit sekali toh. Sebab banyak alasan bagi orang untuk tidak mau, tidak bisa, tidak senang bersorak-sorak. Apalagi untuk Tuhan. Kalau bersorak-sorak karena sedang minum-minum juga banyak. Tetapi kalau bersorak-sorak untuk Tuhan, memuji, bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi, nah ini sulit sekali. Tetapi mau atau tidak mau orang kita ajak bersorak-sorak untuk Tuhan, itu adalah urusan dia sendiri. Tetapi itu adalah tugas kita sekarang. Apalagi di tengah-tengah berbagai-bagai kondisi tantangan hidup yang sedang dihadapi oleh banyak orang saat ini. Banyak yang membuat sukacita kita hilang. Banyak yang menerpa hidup kita sehingga habis semua damai sejahtera kita, sehingga tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Ada banyak ancaman kemiskinan, ancaman sakit penyakit, ancaman perpecahan rumah tangga, ancaman pekerjaan. Semua
semua ini membuat orang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, atau kehilangan sorak-sorak untuk dirinya dan bahkan untuk Tuhan. Apalagi di tahun 2023 diprediksi oleh orang-orang pintar akan terjadi krisis global yang membuat semua sendi-sendi ekonomi dunia akan terpuruk, mengancam serta mengakibatkan timbulnya krisis-krisis ekonomi, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai-bagai perusahaan nasional ataupun lokal. Saudara, inilah tugas kita sekarang untuk membangkitkan semangat orang-orang yang sedang terpuruk. Apapun penyebabnya, katakan kepada mereka, apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama kita. Apabila kita dengan sungguh-sungguh mau melaksanakan seruan topik minggu menyembah Allah dengan sepenuh hati, marsoba sian nasarohatu debata itu, maka kita percaya dalam semua hal akan ada pertolongan Tuhan bagi kita. Apalagi mengingat makna Minggu Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan campur tangan dalam semua persoalan-persoalan hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Okuli 12 Maret 2023 dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba sien nasaroha tu debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu dalam Minggu Okuli. Firman ini mengajak kami senantiasa agar kami tetap menyerahkan diri kami sepenuhnya ke tangan Tuhan, sehingga kami memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati setiap pendengar khotbah ini Tuhan. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.